Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, kita bisa mempelajari kitabnya para ulama. Para ulama lah yang membimbing kita mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, mana jalan yang efisien dalam menuntut ilmu ini. Ikhwati fillah, untuk itulah hendaklah kita terus bersemangat dalam talabul ilmi. Tayyib, kita lanjutkan membaca Kutaib, kitab kecil penuh manfaat, At-Tauhid. Awalan ya du'atal Islam. Tauhid prioritas utama wahai para dai-dai Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala bahwa di antara hal penting sebagai seorang ahlu sunnah adalah talaqi ilmu. Talaqi ilmu. Seperti yang beliau sebutkan di halaman 20 ini. Ana a'rifu bitajrubati anna kathiran min ikhwanina al-muwahhidin as-salafiyyin ya'taqiduna ma'ana bi anna Allah azza wa jalla 'ala al-'arsy istawa duna ta'wilin wa duna takyifin. Saya mengetahui sebagai pengalaman, satu contoh pengalaman beliau. Sesungguhnya banyak di kalangan ikhwan kita yang juga bertauhid, yang sudah bertauhid di kalangan salafiyin. Mereka sudah memiliki keyakinan seperti kita meyakini, kata Syekh, Allah Azza wa Jalla itu di atas arasy, tanpa takwil, tanpa takyif. Tapi ketika datang walakinnahum hina ya'tihim mu'taziliyuna asriyun, tetapi ketika datang kepada mereka Mu'tazilah gaya baru, Mu'tazilah modern, au Jahmiyun asriyun, Jahmiyuna asriyun, Jahmiyah gaya baru,
Jahmiyah modern, atau Maturidi atau Asy'ari, wa yulki ilaihi syubhatan qa'imatan ala zahiri ayatin la yafhamu ma'naha al-muwaswisu wala al-muwaswas ilaihi. Datang orang-orang ini memberikan syubhat kepada mereka, menyampaikan sebuah hadis, ayat, menyampaikan zahirnya ayat yang dia yang menyampaikan itu tidak memahami juga makna ayat itu. Demikian pun yang diberikan syubhat juga tidak mengerti makna ayat itu. Fayaharu fi aqidatihi, bimbanglah mereka dalam masalah akidah. Wa yadillu anhu ba'idan, mereka tersesat jauh. Limadha? Apa sebabnya? Padahal mereka al-muwahhidin as-salafiyyin. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah bertauhid dari kalangan salafiyin. Li'annahu lam yatalaqqi al-'aqidata as-sahihata min kulli jawanib. Karena sesungguhnya mereka tidak talaqi, tidak belajar ilmu aqidah yang sahihah dari semua sisinya. La ilaha illallah. Untuk itulah kita perlu belajar talaqi. Jangan hanya sekedar madrasah kita madrasah YouTubiyah, madrasah MP3 atau televisi. Taib. Berarti belajar dari semua sisinya. Belajar pengantar akidah, belajar kitab-kitab para ulama. Ini yang penting saya tekankan tadi malam. Oleh sebab itu, ayuhat tullab, wahai para penuntut ilmu, hendaklah antum ketika belajar itu juga hanya belajar Al-Quran. Ini penting sekali, dan ini berulang-ulang kali saya sampaikan. Bahkan dalam menghafal Al-Quran, manhajus salaf dalam menghafal Al-Quran berbeda antara anak kecil dengan orang-orang yang sudah dewasa. Anak kecil menghafal Al-Quran karena belum banyak beban mereka. Orang-orang yang mukallaf, yang sudah banyak beban mereka, banyak kewajiban mereka, yang sudah banyak kewajiban syariat pada dirinya karena dah dewasa. Mereka salaf menghafal Quran 10 ayat, mereka pahami, mereka amalkan, barulah mereka tambah hafalan dan pelajaran mereka untuk 10 ayat berikutnya. Begitu seterusnya. Allahu Akbar. Salaf. Tayyib. Bahkan ini yang harus diingat. Banyak ahlul Quran tetapi mereka tidak kokoh di dalam akidah dan manhaj. Banyak ahlul Quran tetapi di dalam masalah akidah karena tidak talaqi ini tidak kokoh. Dan ini ma'ruf, masyhur, tersebar. Faktanya demikian. Untuk itu antum harus ingat bahwa sifat-sifat orang Khawarij akhir zaman itu seperti apa? Al-Quran tidak sampai meresap ke dalam hatinya, hanya sampai di kerongkongannya. Dan yang paling penting itu kekokohan akidah di dada kita. Jangan sampai menjadi ahli Quran tapi seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, jangan sampai dilewati ayat-ayat dan hadis yang mengandung akidah itu wa hum ghairu muntabihina ila ma tadammanathu. Mereka tidak perhatian dengan ayat yang terkandung di dalamnya masalah-masalah akidah. Ma'annaha min tamamil imani billahi azza wa jalla. Padahal yang ada di dalam kandungan ayat itu di antara kesempurnaan iman terhadap Allah azza wa jalla. Tayyib. Sampai mana tadi malam? Lanjutkan. Ya. Wa haditsu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang ta'if, tentang ta'wil, ini suatu hal yang ma'ruf bahwa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk
menetapkan sifat-sifat Allah itu harus ada 4 hal. Yang pertama tanpa tahrif. Jadi harus ada 4 hal. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa takyif. Nah, ini 4 hal. Ya. Jadi al-muwahhidun as-salafiyyin, al-muwahhidun as-salafiyyun, ya, itu seperti perkataan Syekh ini, min ikhwanina al-muwahhidin as-salafiyyin, ya, dari kalangan orang-orang ahli tauhid, dari kalangan salafi ini, mereka itu apa? Meyakini bersama kita Allah itu di atas arsy duna ta'wilin wa duna takyifin. Berarti orang salafi begitu. Tanpa tahrif artinya tanpa mengubah lafaz ataupun makna. Mengubah lafaz, karena nanti tahrif itu ada 2 lagi. Ada tahrif lafzi dan ada takyif maknawi. Jadi merubah secara lafaz dan merubah secara maknawi. Tapi kesempatan ini saya tidak terangkan detail. Insyaallah pada kitab-kitab selanjutnya. Tayyib. Atau pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yang kedua adalah ta'til. Ta'til itu mengosongkan dan meninggalkan. Maksudnya mengingkari nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, itu ta'til. Kalau tahrif itu menolak makna yang benar yang terdapat dalam nas dan menggantinya dengan makna yang tidak benar. Adapun ta'til menolak makna yang benar namun tidak mengganti dengan makna yang lain. Itu ta'til. Kalau tahrif dirubahnya, ditolaknya yang benar, dirubahnya dengan yang lain. Kalau ta'til ditolaknya tapi tidak diganti. Takyif menyebutkan tentang kaifiyahnya, karakteristiknya. Dia tangan Allah itu begini, itu keliru. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya. Itu takyif. Kemudian tamtsil menyebutkan sesuatu dengan yang semisal. Ya, tamtsil menyebutkan sesuatu dengan yang semisal. Nah, kita lanjutkan. Demikian juga ketika mungkin disampaikan hadis kepada orang-orang al-muwahhidin as-salafiyyin yang tidak belajar akidah min kullil jawanib, itu ketika disampaikan wa haditsu nabiyina, dan hadisnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahina yaqulul mu'taziliyul mu'asir, ketika seorang mu'tazilah modern berkata, Allah azza wa jalla yaqul aamintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dari zat yang berada fis sama', di langit? Wa antum taquluna, kalian, kata orang Mu'tazilah al-mu'asir itu, Mu'tazilah gaya baru itu, kalian mengatakan innallaha fis sama'i, Allah itu di atas langit. Wa hadza ma'nahu, berarti ini maknanya, annakum ja'altum ma'budakum, sesungguhnya kalian menjadikan sesembahan kalian, yakni Allah maksudnya, fi dzarfin, pada satu tempat, huwas sama'ul makhluqah, yaitu di langit, dan langit itu adalah makhluk Allah. Berarti Allah punya tempat. Fa innahu yulqa syubhatan, sesungguhnya dia, fa innahu yulqa syubhatun ala man amam, fa innahu yulqi syubhatan ala man amamahu,
Dia memberikan syubhat, fa innahu yulqi syubhatan ala man amamahu. Sesungguhnya dia memberikan syubhat kepada orang yang berada di depannya. Ini syubhat. Kalian mengatakan Allah itu di langit, sementara di sini makna fi, berarti Allah itu di langit. Kalau begitu Allah tuh punya tempat di langit. Apa cara jawabnya? Ini ayat fis sama. Misalkan fil bait, di rumah. Berarti kalian menjadikan Allah punya tempat. Mereka pun melemparkan syubhat. Makanya orang-orang yang mengikuti akidahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu adalah orang-orang mutasyabbihin, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Syubhatnya begitu. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka yang tidak belajar akidah sampai sedetil itu bingung dia. Padahal di sini ada dua makna. Fis sama ini ada dua makna. Seperti ayat yang semisal dengan aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan zat fis sama? Makna fis sama di sini ada dua. Yang pertama fis sama bermakna fi, bermakna ala, fauqa, ala atau fauqa. Yang kedua fis sama bermakna fil ulum atau as-sumu. Yang pertama fi bermakna ala atau fauqa, bermakna di atas. Di fi bermakna di atas. Tidak ada makhluk lagi di atas itu. Allah tidak butuh. Makanya kalau di atasnya Allah itu tidak ada makhluk tidak ada makhluk di atas itu. Adapun di atasnya makhluk, di atas tablet ini bisa HP ini. Di atas HP ini bisa ku tap ini. Di atas ini bisa pena dan seterusnya. Itu di atasnya makhluk. Makhluk di atas satu makhluk lain. Tapi Allah tidak ada lagi makhluk di atas itu. Tidak serupa dengan makhluknya, dan Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Maka fi di sini bermakna ala atau fawqa. Makna yang kedua as-sama dengan makna al-ulu, tinggi, as-sumu, tinggi. Jadi berada di ketinggian yang tidak ada lagi makhluk di atas itu, di atas. Jadi sama, tinggi. Barakallahu fiikum. Nah, itulah kalau belajar akidah rinci. Tayyib, kita lanjutkan. Bayanu adami wuduhil aqidati sahihati walawazimiha fi adharil kathirin. Penjelasan kejelasan akidah yang sahihah dan konsekuensinya di dalam benak kebanyakan orang. Artinya Syekh menjelaskan bahwa ini tidak jelas lagi akidah yang sahihah di benak-benak kaum muslimin itu tidak jelas lagi. Ada wuduh, tidak jelas. Uridu min hadzal mithal, aku menginginkan dari perumpamaan ini, dari contoh ini, aku menginginkan dari contoh ini an ubayyina, agar aku jelaskan anna aqidat tauhid, sesungguhnya aqidat tauhid bi kulli lawazimiha, dengan segala konsekuensinya,
wa mutaqallibatiha, dan tuntutan-tuntutannya laysat wadihah, tidak jelas lagi. Tidak jelas lagi. Lil asaf, sangat disayangkan, fi adhani kathirin, dalam benak-benak kebanyakan, mimman amanu, dari kalangan orang-orang yang telah beriman, bil aqidati salafiyyati nafsiha, dengan akidah-akidah salafiyah itu juga atau sendiri, ya. Jadi kata Syekh rahimahullah ta'ala, akidah itu dari semua lawazimnya, semua konsekuensinya, dan tuntutan-tuntutannya, ya, itu tidak jelas lagi di kalangan salafiyin. Di kalangan siapa? Ya, di kalangan orang-orang yang beriman dengan akidah salaf itu sendiri tidak jelas lagi. Apa sebabnya tadi? Tidak talaki akidah yang benar, tidak berguru dan tidak mengaji kitab. Ini harus kita renungkan. Fadlan, apalagi atau bagaimana lagi anil akharin, orang-orang yang lain, apalagi dari yang lain, alladzina ittaba'ul aqidatal asy'ariyyah awil maturidiyyah awil jahmiyah, yang mengikuti akidahnya Asy'ari, Maturidi atau Jahmiyah, fi misli hadhil mas'alah, dalam masalah ini. Fa'ana armi bihadzal misal, saya sampaikan contoh ini. Ila annal mas'alata, sesungguhnya masalah ini, laisat bihadzal yusr, tidaklah mudah. Dia bukanlah masalah ini mudah. Alladzi yusawwiruhu al-yawma, yang digambarkan pada hari ini ba'd du'at, oleh sebagian dai-dai, alladzi yatalaqawna ma'ana, yang juga dia menyampaikan bersama kita fid da'wati ilal kitabi was sunnah, kepada dakwah kepada kitab dan sunnah. Innal amra laisa bisuhulah, sesungguhnya, ya, perkara ini tidaklah mudah. Sementara saya lihat di dalam cetakan yang lain, ini bukan yatalaqawna, tapi yaltaqawna ma'ana. Yaltaqawna ma'ana, ya. Dulu waktu ngajar yang sebelumnya, kitab ini itu saya pakai cetakan yang bukan ini. Waktu itu kita cetak memanjang gitu aja, kita print begitu saja, ya. Berarti di sini yaltaqawna ma'ana, ya, yang mereka juga bersama kita, yaltaqawna ma'ana, yang bertemu bersama kita di dalam dakwah ini. Yaltaqawna yakni yaltaqawna ma'ana, mereka juga berjumpa bersama kita, ya, bersama kita di dalam dakwah kepada kitab dan sunnah. Jadi sebagian dai-dai itu mengatakan bahwa akidah ini, dakwah terhadap akidah ini mudah ini. Nah, itu maksudnya. Innal amra, kata Syekh, sesungguhnya perkara ini laisa bisuhulah, tidak mudah.
allati yadda'ihi ba'dhum, yang diklaim oleh sebagian mereka. Apa sebabnya? Wasababu ma sabaqa bayanu, sebabnya telah berlalu penjelasannya. Minal farqi baina jahiliyatil musyrikin awwalin, berupa perbedaan antara orang jahiliyah musyrikin yang pertama dahulu, hina makanu yud'auna liyaqulu, ketika mereka didakwahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah fayabawna, lalu mereka enggan. Apa sebabnya mereka enggan? Li'annahum yafhamuna ma'na hadhil kalimat at-tayyibah, karena sesungguhnya mereka memahami betul makna kalimat thayyibah ini. Wa baina aktsaril muslimin al-mu'asirin al-yawma, dibandingkan atau di antara kebanyakan kaum muslimin modern ini, dewasa ini, atau mu'asirin, ya, orang-orang kontemporer, orang-orang belakangan, ya. Hinama yaquluna hadhil kalimata, ketika mereka mengucapkan kalimat ini, mereka tidak paham. Walakinnahum la yafhamuna ma'naha as-sahihah, tetapi mereka tidak memahami maknanya yang sahih. Hadzal farqul jauhari, inilah perbedaan yang esensi. Huwal an, sekarang, ya, al-mutahaqqiqu fi mithli hadhihi al-aqidah, ya, yaitu untuk merealisasikan akidah yang seperti ini. Wa a'ni bihadza, dan aku maksud dengannya uluwullah azza wa jalla ala makhluqatihi kulliha, ketinggian Allah di atas makhluk Allah azza wa jalla, di atas semua makhluknya. Fahadha yuhtaju ila bayanin, maka ini dibutuhkan penjelasan. Wala yakfi an ya'taqidal muslim, tidak cukup seorang muslim meyakini ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat yang maha rahman di atas arasy beristiwa begitu saja. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangilah olehmu siapapun yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihimu. Duna an ya'rifa, tanpa dia mengetahui, anna kalimata, sesungguhnya kata, fi allati waradat fi hadzal hadits, yang ada di dalam hadis ini, laysat zarfiyah, ini bukanlah zaraf, bukanlah bermakna ada, bukanlah bermakna di. Fi di sini bukanlah bermakna zarfiyah. Bahasa Indonesianya apa? Bukan bermakna di. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi bukan bermakna zarfiyah. Wahiyya mislu, yang sama, yang kondisinya semisal fi, di dalam allati waradat fi qaulihi ta'ala, yang telah datang juga dalam firman Allah, aamintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan zat yang berada di langit. Jadi zarfiyah itu suatu zaraf di, yakni di satu tempat. Li'anna fi huna, karena sesungguhnya fi di sini bermakna ala, fi di sini bermakna ala, di atas. Wad dalilu ala dzalika katsirun wa katsirun jiddan, dan dalil yang demikian itu banyak dan sangat banyak sekali. Famin dzalik, maka di antaranya al haditsus sabiq, hadis yang sebelumnya, al mutadawilu baina alsinatin nas, yang tersebar baina alsinatin nas, di antara lisan manusia ini.
Wa huwa majmu'u wa huwa bimajmu'i turukihi. Hadis itu dengan banyaknya jalan-jalan hadis itu, walhamdulillah, segala puji milik Allah, sahihun. Hadis itu sahih. Wa makna qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, irhamu man fil ardi, sayangi oleh kalian orang yang ada di bumi, la ya'ni al-hasyaratu, bukanlah bermakna binatang-binatang yang melata. Binatang-binatang yang al-hasyarat, bukanlah ya seperti kala, bukanlah binatang-binatang kala ya, al-hasyarat ya. Wadidan, dan cacing. Jadi bukanlah dia bermakna kala, jengking misalkan, atau yang semisalnya ya, dari binatang-binatang yang seperti kala itu, serangga, apa, bukan yang di tanah-tanah ya. Wadidan, dan cacing. Kalau demikian berarti maknanya sayangilah oleh kalian makhluk atau binatang-binatang yang di bumi. Allati fi dakhilil ardi, yang mereka ini berada di dalam bumi. Wa inna man alal ardi, dan hanya saja yang dimaksud man alal ardi sih, siapa yang berada alal ardi, di atas bumi di sini, yakni min insanin wa hayawanin, berupa manusia dan hewan. Wa hadza mutabiqun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini cocok atau sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamukum man fis samaa, niscaya yang di langit pun mengasihimu. Ai ala sama, maka fi di sini bukan bermakna zarfiyah, tetapi bermakna ala sama, di ataslah langit. Taib. Ini bisa dipahami? Jadi irhamu man fil ardi, sayangi oleh kalian apa yang ada di bumi, bukanlah cacing-cacing, bukanlah binatang-binatang seperti kalajengking dan semisalnya. Ya. Tapi bermakna manusia dan hewan yang ada di bumi itu sendiri, di atas bumi. Nah, itu pula maknanya yarhamukum man fis sama, niscaya yang di langit akan mengasihimu. Famithlu hadha tafsil, maka semisal rincian ini, la budda lil mustajibina li da'watil haqqi, tidaklah dapat tidak atau mesti bagi orang-orang mustajibin yang menerima li da'watil haqqi, untuk dakwah yang hak ini, ayyakunu, agar mereka berada ala bayyinatin minhu, mendapatkan, agar mereka berada di atas penjelasan rincian itu. Tayyib. Jadi betul-betul hendaknya mereka mendapatkan rincian itu. Wa yuqarribu hadza, dan untuk mendekatkan pemahaman ini, hadisul jariyah, ada sebuah hadis tentang al-jariyah, budak perempuan. Wa hiya ra'iyatu ghanamin, ia seorang pengembala kambing. Wa huwa masyhurun ma'rufun, hadis itu masyhur dan ma'ruf. Wa innama adhkuru syahida minhu, hanya saja aku menyebutkan sisi pendalilannya. Hina mas'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul bertanya sallallahu alaihi wasallam kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat lahu, dia berkata pada Rasulullah, fis sama, di langit. Ya. Kalau dalam bahasanya saya tetap di atau di atas langit. Nah, ini paling tepatnya. Di atas langit. Lau sa'altal yawma, kata Syekh, kalau sekiranya kamu bertanya hari ini, kibar syuyukhil azhar,
kalau kamu bertanya kepada ulama-ulama senior di Al-Azhar, Jamiatul Azhar, ini ngomong bukan saya ya, misalnya, aina Allah, di mana Allah, laqalu laka, sungguh mereka akan berkata padamu, fi kulli makanin, di setiap tempat. Dan ini suatu hal yang tidak aneh, karena memang Jamiatul Azhar di Mesir sana itu mengadopsi akidah Asy'ariyah. Ya, ini tidak ini sudah masyhur dimaklumi sekali. Meskipun Jamiatul Azhar terbuka, kalau ada mahasiswa yang bukan akidah ya di atas akidah yang diadopsinya, mereka terbuka. Tetapi banyak kibaru syuyukhil Azhar, atau karena memang Al-Azhar itu sendiri mengadopsi akidah yang seperti ini. Tayyib. Lalu apa kata Syekh? Bainamal jariyah, ketika jariyah itu ajabat, menjawab, bi annahu fis sama, sesungguhnya Allah di atas langit, wa aqarrahan nabiyyu, nabi pun menyetujuinya sallallahu alaihi wasallam. Limadza? Apa sebab? Nabi menetapkannya, nabi pun menetapkan atau menyetujui jawaban itu, menetapkannya. Apa sebabnya? Yakni apa sebabnya budak itu, al-jariyah itu budak perempuan? Li'annaha ajabat 'anil fitrah. Apa sebab dia bisa menjawab? Karena sesungguhnya dia menjawab dia berdasarkan fitrahnya. Wa kanat ta'isu bima yumkinu an nusammiyahu, dan dia hidup yang memungkinkan kita untuk menamai kondisi kehidupan ketika itu bita'birin al-asri, dengan ungkapan modern, ungkapan kita modern ini, bi'ah salafiyah, bi'atan salafiyatan, bi'ah salafiyah, lingkungan salafi sejati. Belum ada yang buat namanya yayasan bi'ah salafiyah, yang buat itu bi'ah salafiyah, seperti yang sering saya sebutkan. Bi'ah salafiyah itu melahirkan ashkhas salafiyah atau syakhsiyah salafiyah, kepribadian salafi sejati. Tayyib. Atau tarbiyah salafiyah melahirkan syakhsiyah salafiyah. Ya, tayyib. Jadi dia hidup di lingkungan salafi sejati. Lam tatalawwath bi'atin sayyi'atin, yang tidak tercampuri oleh lingkungan jelek, lingkungan yang buruk. Nah, itulah pentingnya hidup di lingkungan apa? Bi'ah salafiyah. Ya, lingkungan hidup salafi itu. Ya, jadi kata Al-Albani, bima yumkinuna an nusammiyahu bi ta'birin al-asri, memungkinkan kita menamakannya dengan ungkapan kita dewasa ini dengan bi ta'biril 'am, dengan ungkapan yang umum. Li'annaha, karena sesungguhnya budak ini taharrajat, dia alumni, kama yaquluna al-yawma, sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang hari ini, min madrasatir rasulillahi, min madrasatir rasul sallallahu alaihi wasallam, dia alumni madrasah rasul, dia alumni madrasahnya rasul. Hadhil madrasatu lam takun khassatan bi ba'dir rijali wala bi ba'din nisa. Madrasah ini tidaklah khusus untuk sebagian lelaki dan tidak pula khusus untuk sebagian perempuan saja. Wa inna makanat nasya'atan bainan nas, ia terbuka untuk semua manusia. Inilah madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terbuka. Tayyib. Untuk siapapun dia terbuka.
Wa tadhammur rijalu wan nisa. Ya, terkumpul di kalangan lelaki dan perempuan, yakni ada lelaki dan perempuan maksudnya, bukan kumpul-kumpul. Wa ta'ammul mujtama'u, dan umum masyarakat bi akmaliha, seluruhnya, keumuman masyarakat seluruhnya. Jadi terbuka semua untuk siapapun, besar kecil tua muda laki-laki perempuan, merdeka dan budak ini dapat ilmu dia. Walidzalika arafat ra'iyatul ghanami al-aqidata, karena itulah budak atau pengembala kambing ini mengetahui akidah. Walidzalika arafat ra'iyatul ghanami al-aqidata atau ghanamil aqidata, li'annaha, karena sesungguhnya budak itu lam tatalawwath bi ayyi bi'atin sayyi'atin, karena sesungguhnya budak itu tidaklah tercemari oleh apa? Tidak tercemari oleh lingkungan jelek manapun. Nah, ini bahayanya lingkungan jelek itu. Oleh sebab itu, ya, kita punya cita-cita, dan saya mengira semua dai, semua keluarga bercita-cita tinggal di lingkungan apa namanya? Kalau di Indonesia ma'rufnya dengan lingkungan apa? Lingkungan sunnah. Nanti buat komplek sunnah, buat apa lagi? Kampung sunnah, buat apa lagi? Markas sunnah, ya. Buat pesantren sunnah, buat dusun sunnah, ya, yang belum ada pulau sunnah, ya. Nanti dicari, nanti kita punya satu pulau semuanya orang yang tidak tercemari bi'ah salafiyah. Itu penting sekali. Jadi tercemarnya lingkungan itu bahaya, pergaulan itu bahaya. As-sahib sahabat itu menarik kita. Kalau udah kawan-kawan dengan orang-orang begini-begini saja kawan kita, entah apa-apa saja kawan kita, begitulah kita. Makanya Nabi menyebutkan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Dan burung akan terbang sesuai dengan kawanannya. Burung pipit bukan burung elang kawannya. Tayyib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka cari lingkungan-lingkungan yang baik. Ciptakan lingkungan yang baik, buat lingkungan yang baik. Saya masih teringat dahulu ketika kita masih ngaji di musalla ini. Ketika itu kajian-kajian dan ya, aktif lah waktu itu kita. Tapi saya bilang bukan hanya membuat kajian sunnah, tapi juga membuat lingkungan sunnah. Apa caranya supaya membuat lingkungan sunnah? Ya, pesantren. Makanya sekolah-sekolah, dimanapun lembaga-lembaga mau menebarkan dakwah sunnah, hendaklah buat lingkungan sunnah. Pikirkan buat lingkungan sunnah. Kalau buat sekolah pergi pagi pulang siang, pergi pagi pulang petang begitu saja, tidak cukup. Apalagi kita ini sudah apa? Sudah tatalawuth, sudah tercemar. Lam tatalawuth itu jariyah tadi, dia tidak tercemar. Nah, kalau kita sudah tercemar, sudah talawuth, atau masyarakatnya sekarang ya talawuth, sudah tercemar, la ilaha illallah, sehingga nanti rusak. Bahkan ya ikhwan, di Jawa itu banyak kampung-kampung Arab, tapi orangnya orang-orang Arab, namun sudah tercemar lingkungannya, sudah sekian generasi. Akhirnya saya pernah jumpa di Malang, ya, saya jumpa di salah satu toko, dia orang Arab, orang Pakistan, tampangnya memang tampang orang Pakistan. Saya tanya bahasa Arab, tidak ngerti dia. Tidak tahu dia. Saya bertanya pada dia apa dia bahasa Arab, tidak ngerti dia. Tidak tahu dia bahasa Arab. La ilaha illallah. Dan rusak. Hampir-hampir tidak ada kampung Arab di Jawa itu berbahasa Arab. Saya belum tahu. Ada. Saya tanya-tanya ke kawan-kawan di Jawa, ada tidak kampung Arab tuh yang memang berbahasa Arab? Tidak ada. Berarti kalau begitu,
Ya, kita punya peluang untuk membuat kampung Arab yang memang orang Arab. Nah, itu dia. Orang Arab. Dan memang orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Sehingga begitu kita letakkan anak atau kita sendiri tinggal di sana, memang akhirnya bisa berbahasa Arab. Sekarang kan banyak kampung Inggris, kampung Arab, kenapa orang tak buat? Rugi. Dan itu kok kampung Arab yang dipikirkan dulu. Bagaimana kalau kita buat kampung apa namanya seperti Muhammad Abduh Yadi, namanya Darus Salihin, atau namanya sekarang Darul Hijrah, kampung hijrah. Ya. Tapi isinya bukan orang hijrah aja, tapi dibuat jadi kampung orang soleh, lingkungan atau komplek orang-orang soleh. Dan komplek orang-orang soleh ini begitu kita letakkan anak kita di sana, dia tersibghah, tercelup dengan celupan tauhid, tercelup dengan celupan sunnah. Nah, ini penting sekali. Maka saya membayangkan bercita-cita kita buat di Kampar Kiri Hulu sana, alamnya indah, ada pemandangan, hawanya sejuk, pepohonannya masih banyak, segar, airnya jernih. Kita buat namanya pesantren alam Nusantara. Lahannya berapa hektar? 30 hektar misalnya. Jadi ini bi'ah salafiyah, untuk menciptakan bi'ah salafiyah, lingkungan salafi sejati. Kalau tidak bisa bahaya. Dan harus ingat antum, kita hati-hati dalam berteman. Ya, kalau tidak teman-teman kita dan tidak kalangan orang-orang yang berakidah lurus, rusak pemikiran kita. Dalam bahasa yang lebih tegas, kerasnya apa? Goncang. Goncang. Manhatnya goncang. Tidak tetap. Goncang itu seperti apa? Bergoyang-goyang gitu. La ilaha illallah. Baik. Kita lanjutkan. Nah, itulah sebabnya dia mengetahui itu. Li'annaha lam tatalawath bi ayyi bi'atin sayyi'atin, karena budak itu tidak tercemari oleh lingkungan jelek manapun. Arafatil aqidatas sahihata, dia mengetahui akidah yang sahihah, allati ja'at fil kitabi was sunnah, yang datang dalam kitab dan sunnah. Wa huwa ma lam ya'rifhu katsirun, pada suatu ilmu yang tidak diketahui lagi oleh kebanyakan mimman yadda'il ilma, orang-orang yang mengklaim memiliki ilmu bil kitabi was sunnah, memiliki ilmu kitab dan sunnah. Fala ya'rifu aina rabbahu, dia tidak mengetahui aina, di mana Rabbnya, ma'a annahu madhkurun fil kitabi was sunnah, padahal termaktub atau disebutkan di dalam kitab dan sunnah. Wal yauma aqulu, sekarang hari ini aku berkata, la yujadu syai'un min hadzal bayan, tidaklah didapatkan sedikit pun penjelasan ini, wa hadzal wuduh, dan keterangan ini dan penjelasan ini, tidaklah didapatkan sedikit pun keterangan ini, wa hadzal wuduh, dan penjelasan ini, bainal muslimin, di kalangan kaum muslimin, bihaitsu, buktinya, sekira-kira lau sa'alta, kalau engkau bertanya, la aku tidak katakan ra'iyatul ghanam, aku tidak katakan untuk bertanya kepada pengembala kambing. Bal ra'i ummatin, tetapi tanyakanlah kepada pemimpin umat, au jama'atin, atau satu jamaah. Fa innahu qad yaharu fil jawab, sesungguhnya dia bingung dalam memberikan jawaban. Kama yuharul katsiruna al-yawma, sebagaimana kebingungan kebanyakan orang-orang hari ini. Illa man rahimallahu wa qalilun man ma'hum, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada mereka, dan sedikit, dan betapa sedikitnya mereka. La ilaha illallah wa qalilun ma'hum, dan betapa sedikitnya mereka. Jadi orang kalau tanya pada orang aina Allah, tidak dapat lagi jawabannya. La ilaha illallah. Baru sedikit kita baca. Kita cukupkan dulu atau kita tambah? Sudah berapa jam dari tadi? Sudah berapa lama dari tadi?
Baik. Lanjutkan sedikit. Ad-da'watu ila al-aqidati sahihati. Dakwah kepada akidah yang sahihah tahtaju ila badli juhdin, membutuhkan untuk mengerahkan juhdin, kesungguhan azimin yang besar, wa mustamirin, dan berkelanjutan, berkesinambungan. Faidan, jadi fad-da'watu, dakwah itu, dakwah ila tauhid, dakwah kepada tauhid itu, wa tathbituha, dan meneguhkannya, fi qulubin nasi, di dalam hati-hati manusia, taqtadi minna, itu memberikan konsekuensi atau menuntut kita alla numirra bil ayati, agar kita tidak melewati ayat-ayat duna tafsilin, tanpa penjelasan, tanpa rincian, kama fil ahdil awal, sebagaimana di generasi awal dulu di generasi awal dahulu, yakni di kalangan sahabat itu, lewat satu ayat mereka paham maknanya. Apa sebab? Mereka ngerti bahasa Arab, kita tidak. Makanya termasuk juga di negeri Arab dengan negeri kita ini berbeda. Maka uslub dakwah, uslub penyampaian, metode penyampaian itu sangat beda. Di negeri Arab kalau kita dengar penjelasan para ulama mengalir begitu saja, ya, ayat-ayat banyak disampaikan, hadis banyak disampaikan, orang ngerti, khusus di kalangan para penuntut ilmu. Sebab orang-orang keumuman orang masyarakat Arab juga nggak ngerti. Banyak orang-orang Arab apa nggak ngerti bahasa Arab. Orang Mesir misalkan, orang Arab sendiri nggak ngerti. Satu hari saya di live di Mekah atau di Madinah waktu itu, saya bertanya, ada orang-orang jemaah di situ, mereka dari Mesir. Saya ajak bahasa Arab Fusha, mereka nggak ngerti. Bahasa Arab Fusha mereka nggak ngerti. Bayangkan itu. Jadi kalau bahasa Indonesia Raya tidak ngerti, bisa mungkin juga. Ini bahasa Arab nggak ngerti, orang Arab, dan itu bahasa Al-Quran nggak ngerti. Aneh rasanya. Tayyib. Jadi butuh penjelasan, ayat dan hadis itu butuh penjelasan. Nah, jadi li'annahum awalan, karena sesungguhnya mereka ini yang pertama, kanu yafhamuna al-ibaratil arabiyyata biyusrin. Kondisi mereka memahami ungkapan-ungkapan bahasa Arab biyusrin, dengan mudah. Jadi kondisi mereka yafhamuna al-ibarat al-arabiyyah biyusri, mudah mereka memahami ungkapan bahasa Arab itu. Wa thaniyan, dan yang kedua, li'annahu lam yakun hunaka inhirafun, karena sesungguhnya tidak adalah di sana dahulu inhirafun, penyimpangan, wa zayghun, dan kesesatan, fil aqidati, di dalam masalah akidah, naba'a minal falsafati, yang tumbuh dari akidah filsafat, yang tumbuh dari filsafat, wa ulumil kalam, dan ilmu-ilmu kalam, faqama ma yu'aridul aqidatas salimata, di mana terdapat pertentangan dengan akidah yang lurus atau selamat. Jadi akidah atau filsafat dan ilmu kalam itu tersebar hari ini. Fa'awda'unal yawma, maka kondisi kita hari ini, awda'unal yawma, kondisi kita hari ini, tahtalifu, ini kurang satu harakat. Ya, tadi saya cek di cetakan lain, itu tahtalifu, ya, berbeda tamaman, berbeda secara total. Amma kana alaihi muslimun al-awail, berbeda secara total dari kondisi yang ada generasi muslim terdahulu, kondisi generasi awal muslim terdahulu. Fala yajuzu, maka tidaklah boleh, an natawahhama, kita beranggapan bi anna da'wata ilal aqidati sahihati
Sesungguhnya dakwah kepada akidah yang sahihah hiyal yauma, hari ini, minal yusri, mudah. Enggak, kita tidak boleh meranggakan. Kama kana al-halu fil ahdil awal, sebagaimana kondisi masyarakat yang pertama dahulu, ya, kondisi masyarakat yang pertama dahulu. Thayyib. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ilmu kalam atau ilmu filsafat yang membahas tentang akidah, dan mereka menyebutnya dengan ilmu metafisika. Itu ilmu yang tercela. Ada ilmu alam fisika, ada ilmu metafisika. Ilmu filsafat, ilmu metafisika yang membahas tentang akidah, ilmu tentang Allah, alam ghaib, itu tercela. Berbicara tanpa dalil dari Quran dan Sunnah, inilah yang dicela oleh para ulama, seperti ungkapan Al-Imam Syafi'i tersebut. Hukumanku kepada orang-orang ahli kalam diseret-seret ya, dan disampaikan pada orang inilah celaan, hukuman bagi orang-orang yang menentang Quran dan Sunnah. Tayyib. Walaupun mereka menamakan dengan filsafat Islam, penamaan saja tidak cukup, tidak bisa diterima, ya. Barakallahu fiikum. Makanya di antara para ulama, ya, termasuk juga dalam buku Ustaz Yazid hafizallahu taala, di antara penamaan akidah yang tidak boleh menamakan ilmu akidah itu dengan filsafat. Ilmu filsafat, ilmu metafisika, ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu logika atau kaedah logika untuk berbicara tentang akidah, ya, tentang perkara tentang Allah. Tidak boleh, akal kita tidak sampai ke sana. Agama ini bukan agama ra'yu, tapi agama wahyu. Bukan agama ra'yu, tapi agama wahyu. Baik. Dan mutakallimin, orang-orang yang berbicara tentang dalam ilmu kalam, mutakallimin itu ada Jahmiyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Nah, itulah yang disebut dengan mutakallimin. Tayyib. Ya. Wa uqarribu hadza fi mithli la yakhtalifu fihi ithnani. Saya menyederhanakan, uqarribu, saya menyederhanakan. Contoh ini, la yakhtalifu fihi, yang tidaklah akan dipertentangkan oleh dua orang, wala yantatihu fihi anzal, dan tidak akan menanduk padanya dua ekor kambing. Ini maksudnya contoh ini tidak akan diperselisihkan nanti, tidak akan bertengkar pula orang tentang contoh ini. Insyaallah taala, insyaallah. Minal yusri, ya, satu hal yang mudah. Minal yusri, satu hal yang mudah. Al-ma'ruf hina idzin, ya, yang ma'ruf ketika itu, anna sahabiyya, sesungguhnya sahabat itu, yasma'ul haditsah, mereka, dia mendengarkan hadis, atau anna sahabiyya, sesungguhnya seorang sahabat itu mendengar hadis min Rasulillahi mubasyaratan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Tsumma tabi'i, kemudian tabi'u, tsumma tabi'i, kemudian seorang tabi'in. Yasma'ul haditsa, dia mendengarkan hadis minas sahabi, dari sahabat, mubasyaratan, secara langsung. Wa hakadha, dan demikianlah, nakifu 'indal quruni thalathatil mashhudi laha bil khairiyah, ya. Beginilah kondisinya ketika kita menyebutkan kurun tiga pertama yang dipersaksikan oleh Rasulullah kebaikan mereka. Wa hakadha nakifu 'indal quruni thalathatil mashhudi laha bil khairiyah. Dan inilah, ya, sikap kita ketika berbicara atau menyebutkan, atau inilah kondisinya ketika menyebutkan
kurun atau generasi ketiga yang pertama yang disaksikan kebaikan mereka oleh Rasulullah. Wa nas'alu, dan kita bertanya, hal kana hunaka syai'un ismuhu ilmul hadis? Apakah kondisinya ada di sana sesuatu, ya, apakah ada di sana suatu nama ilmul hadis? Apakah dahulu ada ilmu hadis? Itu maksudnya. Al-jawab, jawabannya, la, tidak ada. Wa hal kana hunaka syai'un ismu ilmul jarh wa ta'dil? Dan apakah ada dulu satu nama ilmu jarh wa ta'dil? Jawabannya al-jawabu la, jawabannya tidak. Ammal ana, adapun sekarang, fahadhanil ilmani, dua ilmu ini, ilmu hadis dan ilmu jarh wa ta'dil, ilmu menguji dan mencela tentang rawi-rawi hadis itu, la budda minhuma li talibil ilmi, tidaklah dapat tidak atau mestilah dari dua ilmu itu dipelajari oleh penuntut ilmu, bagi penuntut ilmu. Wa huma min furudil kifayah, dan dua ilmu itu di antara ilmu fardu kifayah. Wa dzalika likay yatamakkanal alimu al-yawma, yang demikian itu agar seorang alim memiliki kemampuan. Yatamakkan itu, yatamakkan itu memiliki kemampuan. Likay yatamakkan, agar dia memiliki kemampuan, atau seorang alim memiliki kemampuan pada hari ini, min ma'rifatil hadisi, untuk mengetahui hadis, in kana sahihan, jika dia sahih, atau dha'ifan, atau dha'if. Fal amru lam ya'iddu muyassaran, maka perkaranya hari ini tidaklah dianggap mudah. Muyassaran, sahlan, tidaklah dianggap enteng dan mudah. Kama kana dzalika muyassaran, sebagaimana kondisinya dahulu mudah, lis-sahabi, bagi sahabat. Li'anna as-sahabiyya, karena sesungguhnya sahabat itu, kana yatalaqqal haditha, mereka bertalaqi ilmu hadis, minas sahabati, dari sahabat, alladzi zukku bi syahadatillah, yang mendapatkan tazkiyah atau mendapatkan pujian langsung dari Allah, atau mendapatkan persaksian tazkiyah dari Allah azza wa jalla lahum, bagi mereka, ya, ilah dan seterusnya. Fama kana yawma idzin maisuran, maka sesuatu yang mudah pada hari itu, laisa maisuranil yawma, tidaklah mudah hari ini. Laisa maisuran al yawma, tidaklah mudah pada hari ini. Min haitsu, dari sisi apa tidak mudahnya? Safaul ilmi, kejernihan ilmu, wathiqatu masaridit talaqqi, dan sumber yang terpercaya, sumber belajar yang terpercaya, atau terpercayanya sumber belajar. Lihada, untuk inilah, la budda min mulahadhati hadzal amr, untuk itulah mesti mempertimbangkan hal ini, wal ihtimami bihi, dan perhatian dengannya, kama yang bagi, sebagaimana sepatutnya, mimma yatanasabu ma'al masyakilil muhitati binal yawma, ya, sebagaimana sepatutnya apa yang terjadi kondisinya, atau kondisi yang ada bersama kesulitan-kesulitan yang meliputi kita hari ini, bisifatina muslimina, ya, karena kita adalah kaum muslimin, wallati lam tuhit bil muslimin al awwalin, sesuatu yang tidak ada diliputi kondisinya dengan kaum muslimin yang pertama dahulu, min haitsu at-talawuth, dari sisi ketercemaran
al-aqdi secara akidah, alladzi sabbaba yang menyebabkan iskalatin, kemuskilan, kesulitan, wa aujada syubhatin, dan memberikan syubhat atau mendatangkan syubhat min ahlil bid'il munharifina, dari kalangan ahlil bid'ah yang menyimpang, anil aqidatis sahihati, dari akidah yang sahihah, wa manhajil haqqi, dan manhaj yang haqq, tahta musammayatin katsiratin, di bawah kedok atau di bawah penamaan yang banyak, atau di bawah kedok yang banyak, atas nama-nama inilah itulah gitu ya, di bawah kedok yang banyak. Wa minha, dan di antara kedoknya itu ad-da'watu ilal kitabi wa sunnah faqat, dakwah kepada kitab dan sunnah saja. Kama yaz'umu dzalika, sebagaimana sangkaan sebagian orang, sebangkaan yang demikian itu ya. Wa yadda'ihi al-muntasibuna ila ilmil kalam, dan klaimnya orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu kalam. Jadi katanya belajar ilmu akidah itu sekarang mudah. Tidak. Ikhwati fillah, di sini Syekh memberikan penjelasan kepada kita, belajar ilmu akidah itu tidak mudah hari ini. Karena dahulu mereka belajar ilmu akidah itu, belajar hadis itu, seorang tabi'in langsung mengambil dari sahabat langsung mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah mereka la khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mereka apa? Mereka orang-orang yang jernih pemahaman. Sebaik-baik generasi adalah generasi, kemudian satu kurun lagi setelahnya, kemudian satu kurun lagi setelahnya. Ya, mereka talaki itu secara langsung. Allahu Akbar. Ini tidak mudah hari ini. Tayyib. Ikhwati fillah. Maka hari ini butuh ulama yang mengetahui ini hadis sahih atau tidak. Sebab hadis itu ada sanadnya. Al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan kena sanad, seperti perkataan Imam Ibnu Sirin, maka seseorang dengan mudah saja mengatakan apa yang ingin dia sampaikan, suka-suka hatinya dia. Ya. Makanya kalaulah bukan kena ahlul hadis, seseorang saya saja berkata di mimbar menyampaikan apa yang dia katakan ini hadis, itu hadis, padahal bukan hadis. La ilaha illallah. Itulah yang butuh perhatian dalam masalah ini agar tidak keliru. Kita butuh ulama-ulama. Inilah yang juga disebutkan oleh Imam Syafi'i, alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsaru shawaba. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan ahlul hadis karena mereka yang paling banyak betulnya. Teman, ahlul hadis di sini bermakna juga seperti kitab Al-Imam As-Sabuni, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, akidahnya salaf dan ashabul hadis, orang-orang yang mengamalkan hadis. Ya. Demikian kondisinya. Ada orang-orang yang mengklaim dirinya berdakwah kepada kitab dan sunnah, tapi mereka hakikat akidahnya adalah ilmu kalam, hakikat akidahnya adalah akidah filsafat. Bahaya sekali. Kan begini. Sekarang kitab-kitab yang dipelajari itu tidak ada yang menyebut namanya kitab akidah Jahmiyah, tidak. Ya, belum saya jumpai. Kitab akidah Khawarij belum ada. Kitab akidah Mu'tazilah belum ada. Bahkan yang lain, akidah Asy'ari, Maturidi, ya, itu namanya tetap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi manakala kita cek
kitab-kitab akidah itu sangat sedikit sekali sunnahnya, bahkan hampir tidak ada. Tapi namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tuh yang akidah Ahlussunnah tuh. Sementara yang banyak sunnah di dalamnya, banyak hadis di dalamnya, itu disebut itu bukan akidah Ahlussunnah tapi Wahabi. Itulah kondisi hari ini. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dahulu. Ini sudah sesi yang keberapa? 5. Yang direkam itu 5. Ya. Baik, ikhwati fillah. Sudah sesi yang ke-6 insyaallah, ke-5. Insyaallah taala kita sambung lagi nanti ya. Pada sesi berikutnya insyaallah taala. Ya, tinggal mudah-mudahan 1 atau mudah-mudahan 2 sesi lagi paling lama ya, insyaallah taala. Semoga Allah taala berikan kita ilmu dan keyakinan dengan akidah yang sahihah ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.